ilmunya Ustadz? Ya, silakan. Oh, baik. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb yang menguasai segala sesuatu yang ada di langit, Rabb yang menguasai segala sesuatu yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada para tabiin, kepada para tabiut tabiin dan kepada seluruh umatnya di zaman apapun, di masa apapun, dan mudah-mudahan kita termasuk yang diakui oleh beliau di yaumil akhir kelak, bukan hanya sebagai umat-umat yang mengaku menjadi umatnya beliau, tetapi diakui oleh beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, rekan-rekan Iskariman Properti Syariah, alhamdulillah kita masih diperjumpakan oleh Allah ya di yaumil Jum'ah ya. Kita sama-sama tahu bahwa hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayam, hari di mana menjadi induknya hari ya, di mana juga di hari Jumat insya Allah amalan pahala kita insya Allah ya dilipat gandakan oleh Allah ya, dan mudah-mudahan bagi teman-teman yang masih menjalankan puasa Syawal ya, ini juga menjadi tambahan pahala. Selain puasa Syawal juga menjadi tambahan pahala dari thalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Baik, tidak panjang lebar ya rekan-rekan. Alhamdulillah Ustadz Dwi Condro ya guru kita bersama sudah membersamai kita untuk memberikan materi yang sangat bermanfaat ya. Materi-materi dari beliau itu materi-materi yang sangat apa namanya dibutuhkan ya di generasi kaum muslimin saat ini ya, berhubungan dengan muamalah ya dan yang lainnya ya. Ya tentu saja kita harus paham bahwa muamalah ini kita harus terikat dengan hukum syara ya, ini antara halal dan haram ya. Bukan semu-semu ya, entah ini halal ini haram kita main ambil saja, kita pakai dalil haram gitu ya. Nah, naudzubillah min dalik, kita harus paham bahwa setiap muamalah itu ada pencatatannya, ada hitungannya dari Allah di yaumil akhir nanti ya. Baik, tidak memperpanjang waktu, saya serahkan kepada Ustadz Dwi Condro untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian Jumat Barokah ini. Hari ini kita akan melengkapi pembahasan tentang asuransi ya, hukum asuransi. Untuk hukum asuransi konvensional yang kemarin sudah kita selesaikan, kita bahas hari Jumat kemarin. Insya Allah hari ini kita akan bahas hukum asuransi syariah. Baik, langsung masuk ke materi. Jadi setelah kita paham asuransi konvensional itu ternyata haramnya berlapis-lapis ya. Ada ribanya, ada judinya atau maisir, dan ada ghorornya. Maka para pakar-pakar ekonomi Islam masa sekarang ini berupaya untuk membuat alternatifnya, yaitu merumuskan asuransi syariah. Baik, seperti apa asuransi syariah itu? Kita lihat definisinya dulu. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk atau hibah
yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah, yaitu akad yang tidak mengandung gharar, tidak mengandung perjudian, tidak mengandung riba, tidak mengandung kezaliman, tidak mengandung suap, tidak ada unsur barang haram, dan tidak ada unsur kemaksiatan. Ini menurut fatwa DSN nomor 21 MUI. Nah, berarti apa? Inti dari asuransi syariah itu ingin menghilangkan riba, ingin menghilangkan judi, ingin menghilangkan gharar, termasuk zolim, unsur haram, unsur maksiat, unsur suap. Di mana para peserta asuransi itu nanti bisa saling menanggung, saling menolong. Istilah Arabnya saling menanggung, saling melindungi, saling menolong itu takaful ya, takaful, saling menolong, saling melindungi. Tapi karena jadi merek, akhirnya ada asuransi yang namanya asuransi takaful. Nah, skemanya seperti apa? Nanti kita lihat lebih dalam. Nah, ternyata skemanya ada dua juga, seperti konvensional. Jadi dalam asuransi syariah juga ada yang disebut asuransi syariah non-saving, dan ada asuransi syariah yang saving. Asuransi syariah non-saving, seluruh premi yang dibayarkan peserta asuransi menjadi dana hibah. Harus diniatkan itu sebagai dana hibah, dana tabaruah, yang akan dikelola oleh perusahaan asuransi berdasarkan akad wakalah bil ujroh. Sehingga peserta semua yang mendaftar menjadi peserta itu mendapat dana pertanggungan dari seluruh dana yang terkumpul. Itu dana saling menanggung, saling menolong dari semua peserta, dan itu akan diberikan kepada mereka yang terkena musibah. Karena non-saving berarti kalau tidak kena musibah dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, duitnya hilang. Duitnya sudah menjadi duit hibah ya. Kemudian pengelola asuransi itu nanti akan mendapatkan ujroh, mewakili seluruh peserta asuransi. Kalau ada yang terkena musibah, dia yang akan mengurus. Akadnya adalah wakalah bil ujroh. Jadi mewakili para peserta dengan upah ya, wakalah bil ujroh. Itu yang non-saving. Kemudian asuransi syariah dan saving, premi yang dibayarkan itu nanti dibagi dua. Sebagian untuk dana saling menolong, sebagian digunakan dana investasi. Kemudian karena perusahaan asuransi itu mengelola, maka dia mendapatkan ujroh dengan akad wakalah bil ujroh. Nah, berarti sudah kelihatan ya ada tiga akad. Ada akad hibah, ada akad investasi, dan ada akad wakalah bil ujroh. Nah, bedanya dengan yang non-saving, untuk yang asuransi syariah saving ini, kalau sampai selesai masa pertanggungan tidak ada musibah, maka seluruh dananya akan dikembalikan. Plus bagi hasil ya, tidak ada bunga. Karena asuransi syariah memang ingin menghilangkan bunga. Diganti dengan apa? Bagi hasil. Tapi kalau nanti kena musibah, maka dia akan dapat pertanggungan yang diambil dari dana tabaruah. Jadi misalnya peserta asuransi membayar premi 100.000. Biasanya nanti dibagi tiga. 30% untuk saling mendukung tadi, saling menolong, diniatkan untuk hibah. Kalau 30% misalnya 30.000. Nanti yang 10% itu digunakan untuk ujroh pengelola asuransi. 10% 10.000. Terus nanti sisanya 60.000 itu untuk investasi. Nah, itu akan terakumulasi misalnya 25 tahun ya dikalikan. Nanti kalau nggak ada musibah dikembalikan semua plus bagi hasil.
dengan akad apa? Akad mudorobah. Kalau pihak asuransi menyertakan modal, akadnya musyarakah. Nah, berarti tambah satu lagi, yaitu apa? Akad mudorobah atau musyarakah. Baik, dalil yang digunakan adalah dalil dari sabda Nabi. Kaum Asy'ariyin, ini artinya ya, terjemahannya, kaum Asy'ariyin, jika mereka kehabisan bekal dalam peperangan atau jika makanan keluarga mereka di Madinah menipis, mereka akan mengumpulkan apa yang mereka miliki dalam satu lembar kain, kemudian mereka membagi rata di antara mereka dalam satu wadah. Mereka itu bagian dariku dan aku pun bagian dari mereka. Ini dalil saling menolong tadi, tabaruah atau takafulah, saling menolong. Menggunakan dalil dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya, muttafaq alaih. Jadi kaum Asy'ariyin itu kalau pas perang atau pas masa paceklik, mereka kekurangan apa? Bahan makanan, mereka saling mengumpulkan makanan-makanan yang mereka miliki dalam selembar kain. Berapapun yang mereka punya dikumpulkan kemudian dibagi rata. Nah, ini kemudian menjadi dalil berarti asuransi syariah itu prinsipnya juga ingin saling berbagi dengan apa? Memberikan hibah. Tadi yang 30% tadi, misalnya 30.000, semua peserta itu kan mengumpulkan sehingga nanti kalau ada yang kena musibah dibantu dari dana yang 30.000 itu. Itu yang menjadi dalil ya. Terus bagaimana hukumnya? Kita lihat akad-akadnya dulu. Berarti akadnya ada berapa? Kita lihat pertama ada akad hibah atau tabaruah ya. Di antara sesama pemegang polis asuransi. Jadi semua yang ikut asuransi, yang memegang polis asuransi, itu harus merelakan uang yang dibayar dari premi yang dibayar itu 30% untuk sudah diniatkan dihibahkan untuk saling menolong di antara peserta yang terkena musibah. Akad kedua adalah akad mudoroba atau musyarakah tadi, di mana semua peserta bertindak sebagai sohibul mal, sedangkan pihak asuransi menjadi mudorib. Kalau mudorobah, kalau pihak asuransi juga katakan modal berarti musyarakah. Yang ke, jadi akan mudorobah jika perusahaan asuransi sama sekali tidak ikut dalam modal. Kalau musyarakah jika pihak asuransi ikut dalam andil modal. Masih ada akad yang ketiga yaitu ijaroh. Tadi istilahnya apa? Wakalah bil ujroh. Nah, ini sudah sering kita jelaskan. Akad wakalah itu aslinya tolong menolong, tapi bisa diijarohkan asal disepakati ada fee-nya atau ada ujrohnya. Jadi ini maksudnya rumpun akad ijaroh, yaitu akad wakalah, pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan memperoleh imbalan atau ujroh atau fee. Akad wakalah bil ujroh terdapat pada asuransi mengandung unsur saving maupun ya, yang tidak mengandung unsur saving. Jadi wakalah bil ujroh berlaku untuk asuransi syariah saving maupun non saving. Nah, berarti ada tiga akad, hibah, kemudian tadi mudharabah atau musyarakah. Kalau mudharabah musyarakah hanya untuk yang saving saja. Kemudian wakalah bil ujroh. Jadi yang non saving itu hanya dua, hibah dan wakalah bil ujroh. Baik, sekarang kita lihat tinjauan hukumnya ya. Hukumnya halal atau haram. Yang pertama kita lihat dalil yang digunakan oleh pakar ekonomi Islam masa sekarang ini, yaitu hadis Asy'ariyin tadi.
Dalil hadis Asy'ariyin sebagaimana yang digunakan sebagai dalil asuransi syariah dianggap sebagai istidlal yang tidak tepat ya. Penggunaan dalil yang tidak tepat. Kenapa? Karena dalam hadis tersebut bahaya itu muncul terlebih dahulu baru kemudian mereka melakukan proses ta'awun atau saling tolong menolong. Sedangkan dalam asuransi syariah, ta'awun itu dilakukan terlebih dahulu padahal bahayanya belum ada. Kesimpulannya, penggunaan dalil Asy'ariyin untuk dalil asuransi syariah itu tidak tepat. Istidlalnya ya, kurang tepat. Kurang tepat karena tidak sesuai dengan faktanya. Fakta Asy'ariyin dalilnya, kaum Asy'ariyin itu kena musibah dulu atau paceklik dulu baru mereka saling tolong menolong. Tapi kalau asuransi itu tolong menolong dulu, musibahnya belum pasti. Kena musibah atau tidak itu belum pasti, tidak pasti. Jadi kalau dapat musibah ya nanti ditolong, kalau nggak dapat musibahnya hilang gitu loh. Kalau dalil Asy'ariyin itu kan ada musibah, dapat ceklik, terus kemudian mereka saling iuran. Jadi kalau ada makanan dikumpulkan, kemudian dibagi rata. Semuanya dapat. Jadi musibahnya pasti, dan semua peserta semua pasti dapat dibagi rata. Sedangkan asuransi syariah, musibahnya belum pasti, iurannya sudah pasti. Sehingga nanti ada yang dapat, ada yang enggak. Karena musibahnya enggak pasti. Ada yang kena musibah, nanti dikasih pertanggungan, ada yang enggak dapat, ya duitnya hilang. Khususnya untuk asuransi yang non-saving tadi. Berarti ini istidlal yang tidak tepat. Kemudian ditinjau dari akad-akadnya. Ternyata dalam asuransi syariah terjadi multi akad. Kalau yang non-saving ada 2 akad digabung, kalau yang saving ada 3 akad yang digabung. Jadi pada asuransi syariah tanpa saving terjadi penggabungan akad hibah dan ijaroh. Sedangkan asuransi yang dengan saving terjadi penggabungan akad, yaitu akad hibah, akad ijaroh, dan akad mudorobah atau musarokah tadi. Dengan demikian, asuransi syariah hukumnya haram karena terkena hadis larangan multi akad. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an ini fi safqatin wahidatin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang 2 akad di dalam 1 akad. 2 akad aja nggak boleh, apalagi sama asuransi 3 akad. Yang nomor 2 ada unsur hibah yang haram. Nah, hibah kok haram gimana? Ternyata hibahnya haram. Kok bisa? Jadi akad hibah atau tabaruk dalam asuransi syariah tidak sesuai dengan ta'rif hibah. Hibah menurut pengertian syar'i itu adalah tamliku bila iwadin. Kalau nggak lengkap ya tamliku malin bila iwadin. Menyerahkan harta tapi tidak mengharap kembali gitu loh. Nah, sementara di asuransi syariah bagaimana? Peserta asuransi syariah itu setor dana hibah, tetapi dia mengharap mendapatkan kompensasi atau ta'wid ya, atau iwat. Dan itu ternyata hukumnya haram. Mohon maaf ya. Jadi kalau orang itu berhibah tapi di mengharapkan ada kembalinya atau mengharapkan ditolong lagi, itu hukumnya haram. Sesuai dengan hadis Nabi, al-aidu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qoihi. Hadis muttafaq alaih ya. Bukhari Muslim. Al-aidu fi hibatihi, orang yang mengharapkan kembali dari hibahnya, mengharapkan dapat kompensasi lagi dari hibahnya, kal kalbi itu seperti anjing, ya'udu fi qoihi, yang menjilat kembali muntahannya. Itu perumpamaan yang sangat menjijikkan ya. Muntahan anjing itu sudah najis mughaladhah ya, najis berat. Apalagi menjilat kembali. Hadis
Najis mughaladzah tadi. Jadi orang yang minta kembali atau mengharap dapat eh, kembalian dari atau balasan dari hibahnya itu seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya. Jadi hibah di dalam asuransi syariah itu tidak bisa dikategorikan hibah. Itu hibah yang halal. Nomor tiga, ternyata di dalam asuransi syariah masih ada unsur judi. Walaupun tadi menurut fatwa MUI, asuransi syariah itu menghilangkan riba, menghilangkan judi, dan menghilangkan gharar. Termasuk yang unsur haram, zat, ada unsur maksiat, ada unsur suap. Tapi kenyataan masih ada judi. Kenapa? Kita lihat. Nah, itu konsekuensi dari akad hibah tadi. Kalau akad hibah dalam asuransi syariah tidak sah, tidak memenuhi syarat, otomatis itu menjadi perjudian gitu loh. Uang yang disetorkan itu bukan uang hibah, tapi uang judi. Konsekuensinya begitu, nggak main-main ya. 30% dari premi yang dibayarkan itu seperti setoran judi. Sesuai dengan definisi judi kan. Minggu kemarin sudah kita jelaskan. Al-kimaru huwa, judi itu bisa disebut kimar, bisa disebut maisir ya. Kalau dalam kitab fikih biasanya disebut kimar. Al-kimaru huwa kullu la'bin yustaru fihi ayyukhazal ghalibu minal maghlubi sayyan. Judi itu adalah setiap permainan yang mensyaratkan di dalamnya ayyukhazal ghalibu, pemenangnya mengambil minal maghlubi sayyan, dari yang kalah sesuatu. Nah, dari definisi judi ini kemarin juga sudah kita bahas. Berarti ada 4 unsur pokok perjudian atau istilahnya rukun-rukun perjudian. Satu, ada pihak yang terlibat dalam perjudian. Dua, ada harta yang disetorkan dari para peserta. Tiga, ada suatu permainan yang dipertaruhkan. Empat, ada yang dapat, ada yang tidak. Ada yang menang, ada yang kalah. Nah, dalam asuransi syariah bagaimana? Ternyata empat-empatnya ada. Karena 30% dari premi yang dibayarkan itu tidak bisa disebut hibah. Itu konsekuensinya gitu. Kalau nggak bisa disebut hibah, berarti uang itu adalah uang setoran untuk judi. 4 unsur judi ini terpenuhi. Satu, ada pihak yang terlibat dalam perjudian. Siapa? Para nasabah asuransi. Dua, ada harta yang disetorkan, yaitu dana hibah tadi. Karena tidak bisa disebut hibah. Tiga, ada permainan yang ditaruhkan, yaitu kena musibah atau tidak kena musibah. Ini kan spekulatif, untung-untungan. Kemudian ada yang dapat, ada yang kehilangan. Kalau yang non-saving, semua dana yang disetorkan, kalau nggak ada musibah, hilang. Yang kena musibah dapat. Kalau yang saving, 30% tadi yang diperjudikan. Yang dipertaruhkan 30%. Kalau dapat musibah, dapat. Kalau nggak dapat musibah, 30% tadi hilang. Yang dibayarkan setiap bulan. Berarti sah di dalam asuransi syariah ada perjudian. Masya Allah. Yang keempat, gharar juga ada. Masih ada unsur gharar atau uncertainty ya, ketidakpastian dalam asuransi syariah. Kenapa? Karena peserta tidak tahu dengan jelas apakah betul dalam akad investasi, karena akadnya kan nasabah itu menjadi sahibul mal. Benarkah perusahaan asuransi syariah itu sebagai pengelola, mudhorib, atau sebagai pengelola pemodal kalau musyarakah? Tidak jelas, tidak pasti. Peserta juga tidak tahu dengan jelas kemana perusahaan asuransi itu akan melempar. Dia mengelola sendiri atau dilemparkan lagi, diinvestasikan lagi. Apakah ke bank konvensional atau ke bank syariah atau direasuransi lagi. Ini gharar, tidak pasti.
Berarti ada unsur keghororan di dalam asuransi syariah. Ini tinjauan hukum taklifi ya. Berarti ada 4 unsur keharaman. Kalau asuransi konvensional kemarin 3 unsur keharaman, istilah teman saya itu berarti 300% haram. Tapi kalau asuransi syariah sudah 400% haram. Masya Allah, Masya Allah. Jadi masih ada unsur perjudiannya, masih ada unsur horornya. Ditambah ada multi akad, ditambah lagi ada hibah yang tidak sah. 400% haram. Itu tinjauan hukum taklifi. Nah, bagaimana tinjauan hukum wad'i? Ternyata sama dengan asuransi konvensional. Nah, dalil untuk tinjauan hukum wad'i dari falah atau takaful tadi itu adalah hadis dari riwayat Imam Bukhari, An-Nasai, dan Imam Ahmad. Summa utiya bisalisati. Kemudian didatangkan jenazah yang ketiga. Faqalu, para sahabat kemudian mohon kepada Rasul. Sholli alaiha. Mohon solatilah jenazah ini. Ya Rasul. Qala, kemudian Nabi bertanya. Hal taroka syai'an, apakah dia meninggalkan harta tertentu? Ada kekayaan yang ditinggalkan atau tidak? Qalu, para sahabat menjawab, la, tidak punya apa-apa. Benar-benar miskin, tidak ada harta yang ditinggalkan. Qala, kemudian Nabi tanya lagi, fahal alaihi danun, apakah dia juga meninggalkan utang? Qalu, para sahabat menjawab, salah satu dana niro. Dia punya utang 3 dinar. Sekarang 3 dinar mahal. Karena 1 dinar mungkin sekarang sudah 8 juta ya. 3 dinar sekarang sudah 24 juta. Mungkin sampai 25 juta. Qala, kemudian Nabi bersabda, Sallu ala sahibikum. Kalau gitu silahkan sholati sahabatmu. Rasul nggak mau menyolati. Karena punya tanggungan utang belum dibayar sampai meninggal. Qala kemudian berkata Abu Qatadah, sahabat Nabi yang kaya, Abu Qatadah, dia berkata, Sholli alaihi ya Rasulullah. Tolong sholatilah sahabat kami ini ya Rasul. Wa alayya dainuhu. Dan aku akan menjadi penjamin dari utangnya. Saya yang akan bayar utangnya. Allah alaihi. Kemudian Nabi mau menyolati sahabat Abu Qatadah. Nah, dari sinilah kemudian muncul 5 rukun kafalah atau doman. 1, domin, yaitu pihak yang menjamin. 2, madmun anhu, pihak yang dijamin, baik hidup atau mati. Madmun lahu, pihak yang menerima jaminan, yaitu yang berhak atas pembayaran utang tadi. Madmun, sesuatu yang dijamin, yaitu utang. Yang kelima, sighot, yaitu ikrar ucapan. Nah, ini nggak perlu ijab kabul ya. Nah, dalam hadis tadi kenapa muncul 5 rukun? Rukun pertama, domin, pihak yang menjadi penanggung adalah Abu Qatadah. 2, pihak yang dijamin madmun aku adalah jenazah, orang yang meninggal tadi. 3, pihak yang mendapat jaminan madmun lahu itu adalah yang memberi utang kepada jenazah. Madmun itu adalah utang sebesar 3 dinar tadi. Utangnya jenazah. Sighot adalah ikrar ucapan Qatadah yang siap melunasi utangnya si mayit tadi. Terus bagaimana di dalam asuransi syariah? Apakah 5 rukunnya terpenuhi? Ternyata siapa pihak yang menjadi domin penjamin? Apakah asuransi syariah? Jawabnya tidak. Karena asuransi syariah tidak punya uang. Uang yang digunakan untuk menjamin itu duitnya para peserta asuransi. 2, siapa yang mendapat jaminan atau tanggungan madmun lahu? Yang menerima duit siapa? Para peserta asuransi. Nah, itu ada.
Nomor 2. Nomor 3, siapa pihak yang dijamin madmun anhu supaya jenazah dalam hadis tadi? Jawabnya tidak ada. Ketika akan terjadi nggak ada yang dijamin. Dijamin apa? Kalau tadi kan 3 dinar jelas. Siapa jenazah tadi? Kemudian yang keempat madmun atau tangganya berapa? Ternyata tidak ada. Ini harus nanggung berapa? 10 juta, 50 juta, 100 juta? Nggak jelas. Nomor 5, sigotnya juga tidak ada. Pernyataan saya siap menanggung utang 3 dinar. Itu nggak ada. Kesimpulannya, dalam asuransi syariah, dalam tinjauan hukum wati juga tidak sah atau batal. Masya Allah. Jadi dalam tinjauan hukum wati sama-sama batal, tapi dalam tinjauan hukum taklifi lebih berat. Kalau asuransi konvensional 300% HAM, kalau asuransi syariah 400% haram. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sementara cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron Ustadz atas pemaparan materinya. Dan alhamdulillah ini sangat gamblang sekali ya bagi teman-teman yang masih mempertanyakan tentang asuransi syariah. Dan jika kurang gamblang ya, kami menyediakan kolom chat untuk menjadi bahan diskusi ya teman-teman majelis ilmu pagi ini untuk bertanya kepada guru kita Ustadz Wicondro. Alhamdulillah sudah ada yang masuk di kolom chat. Baik, Ustadz. Tapi sebelum masuk ke kolom chat, ini juga saya ada pertanyaan offline, Ustadz, mengenai asuransi. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini, Ustadz. Jika asuransi dalam Islam haram, Ustadz, apakah ada historinya, Ustadz? Ada sejarahnya di peradaban Islam setelah pasca Rasulullah Muhammad SAW, ya, di peradaban setelahnya itu pernah dipraktikkan tidak oleh pemerintahan eh, yang berkuasa saat itu, Ustadz, baik dari eh, Utsmaniyah, Muawiyah, Abbasiyah itu pernah dipraktekkan apa tidak, Ustadz? Semisal asuransi ini, Ustadz, karena kan asuransi ini kan seperti menjamin ya, menjamin kesejahteraan masyarakat, Ustadz. Monggo, Ustadz, mohon penjelasannya. Baik, minggu kemarin sudah kita jelaskan, asuransi muncul abad 18 ya. Kemarin ada yang tanya sejarah asuransi. Jadi asuransi muncul itu abad 18 ketika bangsa Eropa menemukan benua Amerika. Kemudian menjajah Amerika, menghabisi suku Indian, terus terjadi migrasi besar-besaran dari Inggris, terutama Inggris ya, ke Amerika. Nah, setelah terjadi migrasi, kemudian juga perdagangan itu berjalan secara masif, dan semua barang dagangan diangkut pakai kapal. Dan ternyata ada resiko, yaitu karena Samudra Atlantik itu sangat ganas, ada resiko kapalnya tenggelam. Maka kemudian memunculkan ide membuat asuransi. Jadi yang pertama kali ada asuransi secara profesional, secara bisnis seperti itu, yang memunculkan adalah bangsa Eropa sekitar abad 18. Kemudian asuransi syariah berarti munculnya setelah itu. Karena bentuk syariah ya itu kan pensyariahkan lembaga keuangan. Seperti bank itu ya muncul abad 17-18. Kemudian disyariahkan menjadi bank syariah. Asuransi juga muncul sekitar abad 18, kemudian disyariahkan menjadi asuransi syariah. Pegadaian juga begitu, sehingga ada pegadaian syariah. Oleh karena itu, dalam sejarah Islam memang praktek asuransi secara bisnis itu tidak ada. Yang ada adalah kafalah atau doman tadi. Dalam semua kitab-kitab fikih muamalah, insya Allah ada pembahasan kafalah atau doman. Dan kafalah atau doman itu adalah praktek tabaruah, bukan praktek bisnis. Jadi di awal materi ini sudah kita jelaskan, muamalah memang dibagi dua. Ada muamalah tabaruah, tolong-menolong, dan ada muamalah bisnis atau tijariyah. Kafalah itu adalah tolong-menolong.
Seperti Abu Qatadah tadi menolong melunasi utangnya jenazah itu tanpa dia nggak dapat kompensasi apa. Ya semata dia ngasih 3 dinar kepada orang yang ngutangi selesai. Oleh karena itu di dalam kalau tanya dalam sejarah khilafah dulu, siapa yang bertanggung jawab terakhir terhadap musibah-musibah yang menimpa rakyat ada negara. Itu yang dipraktekkan di zaman Nabi dulu begitu. Ketika Nabi menjadi kepala negara, kalau ada jenazah yang meninggal ya nanti kalau nggak ada yang bisa bantu, saudaranya nggak bisa, temannya nggak bisa, nanti terakhir baru negara. Prakteknya begitu. Zaman kekhilafan juga begitu. Nanti kalau ada yang kena musibah, rumah terbakar, ya tetap nanti diurutkan dulu kepada saudaranya, kepada temannya. Kalau sudah nggak ada yang bisa bantu, terakhir baru negara. Tapi itu akad tabaruah, tolong menolong, bukan akad bisnis. Nah, berkali-kali kita sampaikan, orang kapitalis suka membisniskan akad tabaruah. Utang piutang itu tolong menolong, dibisniskan, sehingga ada bunganya. Takaful tadi tolong menolong, dibisniskan, sehingga memunculkan judi. Termasuk pegadaian. Pegadaian itu juga tolong menolong, dibisniskan. Jadi semua yang itu tolong menolong dijadikan bisnis. Ini namanya the power of kepepet. Jadi orang kapitalis itu bisa melihat peluang bisnis dari kepepet. Termasuk pendidikan dan kesehatan sekarang jadi bisnis ya. Kalau zaman Nabi, zaman kekhilafan dulu, pendidikan itu termasuk layanan. Layanan negara, riayatu su'un, pelayanan negara dari negara kepada rakyatnya. Jadi pendidikan gratis, dan itu juga layanan negara. Riayah, riayatu su'un dari negara. Jadi gratis. Sekarang jadi bisnis yang sangat rumah sakit mahal, obat-obatan mahal, pendidikan mahal, tapi ijazahnya tidak asli. Lagi rame ya di Jogja. Tapi nggak ada hubungannya. Mohon maaf. Baik, silakan kalau masih ada yang ditanyakan. Baik Ustaz, syukron. Alhamdulillah ini di kolom chat Ustaz sudah ada beberapa pertanyaan ya dari jamaah Majelis Ilmi. Ini yang pertama ada dari Pak Herianto. Eh, Tad, izin bertanya, bagaimana keuangan negara berbasis syariah dipimpin oleh orang non-muslim seperti Bank B titik S titik I titik. Apakah dalam syariat hal seperti itu diperbolehkan Ustaz? Mungkin lembaga keuangan negara syariah dipimpin oleh orang non-muslim itu maksudnya Ustaz. Monggo Ustaz. Iya, dalam prinsip muamalah, muamalah dengan non-muslim itu boleh. Kita bersirkah dengan non-muslim boleh. Kita jual beli dengan non-muslim boleh. Kita mempekerjakan orang non-muslim boleh. Kita bekerja kepada orang non-muslim juga boleh. Asalkan muamalahnya benar. Tapi kalau bank syariah, karena sudah kita bahas, kalau bank syariahnya nggak benar, yang kerja di situ baik muslim maupun non-muslim ya tidak boleh. Karena yang tidak boleh itu muamalahnya. Tapi kalau muamalahnya itu muamalah yang sah, yang halal, berarti bermuamalah dengan non-muslim itu boleh. Gitu ya. Mungkin kalau bank syariah kan memang sudah bermasalah Ustaz ya. Tapi kalau misal kayak seperti Baitul Mal itu dipimpin oleh non-muslim itu ada historinya tidak Ustaz? Iya, belum ada di historinya. Tapi secara hukum syariat ya tetap boleh. Asal itu jabatan yang akadnya ijaroh. Kalau jabatan akadnya ijaroh itu boleh. Tapi kalau yang muslim banyak, kenapa milih yang non-muslim? Intinya begitu. Kalau hanya ijaroh. Tapi kalau Baitul Mal itu memang kunci kewenangan itu pada khalifah, bukan pada pegawainya atau pada kepala Baitul Malnya. Yang boleh membuka atau menutup, apa yang boleh masuk dan keluar untuk apa itu semuanya di tangan satu orang khalifah.
dan khalifah itu wajib muslim. Ini khusus Baitul Mal. Gitu ya, Allah. Baik Ustaz, ada pertanyaan lagi di kolom chat Ustaz. Saat ini saya dapat fasilitas asuransi syariah selain BPJS dari kantor dan tidak dipotong gaji. Statusnya bagaimana Ustaz? Nah, apakah itu halal jika butuh atau bagaimana Ustaz? Nah, yang mendapat fasilitas tersebut hanya sebagian karyawan saja, level staff manager, sedangkan operator tidak Ustaz. Silakan Ustaz. Ya kalau dibayari boleh-boleh saja. Yang tanggung jawab yang bayari. Kalau ada yang dapat BPJS atau mungkin asuransi dibayari, ya kita boleh memanfaatkan polis. Gitu ya. Jadi diberi harta haram, itu kan dulu sudah kita bahas ya. Ada 3 macam harta haram. Ada haram zatnya, ada haram dari ghosab, dan ada haram dari muamalah yang haram. Menerima harta haram dari muamalah yang haram hukumnya boleh. Gitu ya. Allah. Baik, seperti selama itu menjadi fasilitas kantor, boleh ya Ustaz ya? Ya, boleh saja kalau dibayari. Nah, baik Ustadz, kalau melihat fenomena saat ini ya, asuransi syariah ini kan jelas keharamannya ya. Nah, ini kan karena berbasis syariah, Ustadz melihat tidak ke depannya ada peluang bahwa eh, asuransi syariah ini benar-benar akan menjadi 100% itu kan, kafah syariah di Indonesia sendiri itu Ustadz melihatnya ada peluang itu tidak Ustadz? Ya, bisa saja asal tidak menjadi lembaga bisnis. Jadi kalau ada yang apa, memang orang kaya raya atau memang langsung dihandle oleh negara, itu yang memungkinkan hanya negara atau orang yang kaya kayak model Abu Qatadah tadi. Orang kaya di Indonesia itu sekarang ranking 1 Jarum ya, punyanya Budi Hartono itu kemarin dirilis kekayaannya sudah naik hampir 3 kali lipat dari tahun sebelum pandemi ya, tahun 2020-an, ya sekitar itu. Kalau 2015 itu kekayaannya masih 250 triliun. Sekarang sudah 700 triliun tahun 2020. Jadi di saat manusia Indonesia itu kelaparan, kesulitan keuangan, dia malah kekayaannya naik berlipat-lipat. Sekarang 700 triliun. 700 triliun itu sampai mungkin 1.000 turunan nggak habis itu. Kalau mungkin ada orang yang punya kekayaan segitu, kemudian siapa yang ada masalah ditolong, ditolong, ditolong itu kan bisa. Kalau cuma nolong misalnya butuh pengobatan atau cuma renovasi rumah 100 juta, 50 juta kan kecil kan. Bayangin 700 triliun tuh kayak apa? Saya ingin 100 triliun ada sudah susah gitu. 100 triliun susah. 1 triliun aja susah. 1 triliun itu kan 1.000 miliar. Kita megang 1 miliar ada jarang ya. Pegang duit 1.000 miliar. 1.000 miliar itu turunan nggak habis. Apalagi kalau 1.000 triliun kayak apa ya? Kok bisa? Terus kalau nolong itu nggak habis-habis itu. Itu yang disebut asuransi yang benar-benar syariah. Kalau pengen syaratnya cuma satu, non bisnis ya. Non bisnis. Itu baru baru disebut syariah. Gitu ya. Allah. Baik Ustaz, Alhamdulillah. Baik, rekan-rekan yang ingin bertanya boleh kirim di kolom chat atau boleh tanya secara langsung ya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari pahamnya kita atas ilmu yang disampaikan ya kepada rekan-rekan. Dan eh, sepertinya tidak ada ya. Baik Ustaz, karena mungkin barangkali sudah tidak ada yang ingin ditanyakan dari jamaah Ustaz. Barangkali ada closing statement Ustaz. Baik, alhamdulillah untuk pembahasan asuransi sudah selesai, sudah tuntas.
Dan harus hati-hati, ini sekarang asuransi syariah menjadi alternatif dari asuransi konvensional. Sehingga umat Islam sekarang semuanya berpindah kepada asuransi syariah. Padahal setelah kita kaji, haramnya lebih berat daripada asuransi konvensional. Tapi dua-duanya mestinya dihilangkan. Oleh karena itu, kalau ingin asuransi yang benar-benar syariah, ya kuncinya cuma satu. Kayak Abu Qatadah tadi. Itu benar-benar syariah 100%. Yaitu lembaga tabaruah atau takafulah yang non-bisnis. Udah, nggak ada bisnis. Semoga bisa dipahami. Insya Allah minggu depan kita jumpa lagi membahas pegadaian ya, mungkin pegadaian. Baik, terima kasih. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada satu pertanyaan, apakah berkenan menjawab, Ustadz? Ya, silakan. Baik, ini agak telat, mohon maaf Ustadz. Hukum kerja di Menteri Keuangan apakah boleh Ustadz? Soalnya berdempetan dengan sesuatu yang haram seperti perpajakan dan yang lainnya. Ya, kalau jadi menteri haram ya. Kalau di kementerian, kalau di pajak itu boleh, kerja di pajak boleh. Yang terkait dengan pajak yang haram itu cuma dua ya. Yang pertama, yang menentukan apa? Yang menentukan item-item kewajiban pajak itu. Jadi membuat hukum tentang pajak itu, misalnya ada pajak pertambahan nilai, ada pajak penghasilan. Nah, yang membuat hukum itu siapa? Atau yang membuat undang-undang tentang pajak itu siapa? Itu pihak pertama yang haram dalam masalah pajak. Berarti kalau level nasional ya presiden dan DPR atau menteri dengan DPR. Kalau level provinsi ya gubernur dengan DPRD. Ya. Level kabupaten ya bupati dengan DPRD tingkat 2. Kemudian yang kedua yang menentukan besaran pajaknya. Misalnya PPN itu dulu 10%, dinaikkan 11%, dinaikkan lagi 12%. Yang menentukan besaran 1%, 2%, 10%, 20%, itu pihak kedua yang kena haramannya. Selain dua pihak itu, bekerja di kantor pajak boleh. Gitu ya, Allah. Baik Ustadz, terima kasih. Alhamdulillah rekan-rekan Iskariman Perti Syariah, materi sudah dipaparkan ya. Dan alhamdulillah pertanyaan dari teman-teman sudah terjawab dan mudah-mudahan nanti di pekan depan lebih semangat lagi kita dalam menuntut ilmu, kemudian banyak pertanyaan disampaikan agar menjadi diskusi yang lebih ilmiah ya. Karena alhamdulillah kita belajar langsung kepada pakar ekonomi Islam ya, Ustadz Diri Chandra Triyono, dan mudah-mudahan kepada beliau senantiasa diberikan kesehatan ya, diberikan keberkahan ilmu oleh beliau sehingga kita juga menikmati berkahnya ilmu dari beliau. Baik, rekan-rekan, mari kita tutup acara majelis ilmu, agenda majelis ilmu pagi ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, rekan-rekan, saya tutup kajian pagi ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.